Thank you Lisa dan Ciratna dan Angie dan Eli untuk puji-pujian yang menguatkan iman kita dan menyegarkan jiwa kita. Eli, thank you. You did a very good job. You are the youngest worship leader of IGNC. And we pray one day you can be a good preacher to spread the gospel, to preach good news to many people. Okay, Eli? Keep up the good work for the Lord. Ya, kita bersyukur untuk keluarga ini yang seluruhnya melayani Tuhan, khususnya anak-anak. Kita doakan supaya mereka dipakai Tuhan dengan heran. Mari kita berdoa sebelum belajar firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk keluarga Lisa dan Yohanes Hermanto yang melayani Tuhan sekeluarga dan anak-anak dididik sejak kecil boleh melayani Tuhan. Tuhan berkati baik Angie maupun Eli khususnya, kelak Tuhan panggil dia menjadi hamba-Mu yang melayani pekerjaan Tuhan secara full time, menjadi pengkhotbah, membawa firman Tuhan, mengabarkan Injil, memenangkan banyak jiwa. Ya Tuhan, terima kasih saat ini kami mau belajar firman-Mu, siapkan hati dan pikiran kami, dan pakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, jadikan dia saluran berkat buat kami sekalian. Berdoa, bersyukur demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini kita akan belajar sebuah tema besar, yaitu mengenal Yesus Kristus. Pelajaran serial ini, mengenal Yesus Kristus, saya rancang 7 sesi, saudara. Saya harap saudara bisa ikuti setiap hari Jumat. Dan setelah selesai pengenalan saudara terhadap pribadi dan karya Tuhan Yesus lebih jelas dan menguatkan iman saudara, sekaligus kalau ada orang yang bertanya, saudara bisa menjawab, khususnya yang bertanya tentang siapakah Yesus Kristus itu. Sebagai seorang yang percaya, saya harap saudara bisa menjawab dengan baik. Nah, doktrin atau ajaran tentang Yesus Kristus disebut juga dengan kristologi. Dari kata Kristos dan logi atau logos, yaitu ilmu atau pengetahuan atau kebenaran tentang Kristus. Tema besar mengenal Yesus Kristus dapat kita bagi dalam 3 tahap, yaitu tahap pra-inkarnasi Yesus Kristus, tahap inkarnasi Yesus Kristus. Nah, ini ada 5 seri di sini, yaitu kelahiran Yesus Kristus, lalu kehidupan Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus, dan kenaikannya ke sorga. Kemudian tahap pasca inkarnasi Yesus Kristus, itu 1 sesi. Jadi total semua 7 sesi. Nah, hari ini kita akan belajar sesi yang pertama, pra-inkarnasi Yesus Kristus. Pra-inkarnasi berarti sebelum Yesus inkarnasi ke dunia ini, sebelum Yesus lahir ke dunia sebagai manusia yang sempurna. Itu yang mau kita pelajari. Nah, pernahkah saudara ditanya atau bertanya, siapa yang lebih dulu? Yesus Kristus atau Konfusius? Yesus Kristus atau Siddhartha Gautama, Buddha Gautama? Nah, menurut saudara siapa duluan? Pertanyaan ini pernah ditanya oleh seorang bapak kepada saya ketika saya mencoba memperkenalkan Yesus Kristus kepada dia. Dia bilang, kan Konfusius duluan. Siapa duluan? Konfusius apa Yesus? Konfusius duluan kan? Kalau Konfusius duluan dibanding Yesus, berarti Konfusius lebih besar dari Yesus. Kenapa saya harus percaya Yesus? Itu kata bapak itu, dia simpulkan seperti itu. Lalu saya jelaskan kepada dia bahwa kesimpulan bahwa siapa yang duluan lahir ke dunia ini berarti lebih besar, itu kesimpulan yang kurang tepat, belum tentu. Dan memang kalau soal tahun kelahiran atau tanggal kelahiran ke dunia ini sebagai manusia yang berdarah daging, memang Konfusius dan Buddha Gautama lebih duluan dari Yesus. Konfusius lahir sekitar 551 BC, before Christ, sebelum Yesus lahir ke dunia ini. Dan Siddhartha Gautama sekitar
583 BC, atau ada yang mengatakan 563 BC. Jadi hampir 600 tahun sebelum Yesus lahir ke dunia ini. Jelas Konfusius dan Siddhartha Gautama lebih duluan lahir ke dunia ini. Namun secara eksistensi atau keberadaan, sebenarnya Yesus Kristus lebih duluan dari tokoh manusia siapapun. Sebab sebelum Yesus Kristus lahir ke dunia ini, dia sudah eksis, dia sudah ada. Sebab Yesus Kristus itu sudah ada sejak kekekalan. Dia maha kekal selama-lamanya. Inilah yang disebut dengan pra-inkarnasi Yesus Kristus. Artinya sebelum Yesus inkarnasi menjadi manusia ke dunia ini, dia sudah ada. Dia sudah eksis di sorga yang kekal bersama Bapa dan Roh Kudus dalam bentuk roh yang tak kelihatan oleh mata jasmani. Saudara, pertanyaan yang hampir mirip pernah ditanyakan oleh orang-orang Yahudi yang keras hati, tegar tengkuk, dan tidak mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias ketika dia ada di dunia ini. Mereka menganggap Yesus itu lebih muda dari Bapak Abraham, nenek moyang mereka yang sangat dihormati dan disegani itu. Mari kita baca dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 57 dan 58. Demikian firman Tuhan. 57. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, yaitu kepada Yesus, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham? 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Inilah kesaksian Yesus Kristus kepada orang-orang Yahudi dan orang banyak ketika dia ada di dunia ini. Bahwa sebelum Abraham jadi, artinya sebelum Abraham lahir ke dunia ini, Yesus telah ada. Yesus telah eksis. Sebab Yesus Kristus itu ada sejak kekekalan. Dia tanpa awal, dia tanpa akhir. Inilah yang disebut pra-inkarnasi Yesus Kristus. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa bukti dalam Alkitab tentang pra-inkarnasi Yesus Kristus. Yang pertama, Yesus Kristus ikut dalam penciptaan alam semesta dan penciptaan manusia. Mari kita baca Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ke-3 dan ayat ke-26. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, saudara, di ayat ke-1, istilah Allah menunjuk kepada Bapa di sorga. Ayat kedua, istilah roh melayang-layang itu ya, menunjuk kepada pribadi Roh Kudus. Dan di ayat ketiga, istilah firman itu menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus. Nama lain dari Yesus Kristus adalah firman Allah. Nah, bila saudara membaca seluruh pasal pertama dari kitab Kejadian ini, di situ menceritakan tentang penciptaan alam semesta ini. Langit dan bumi, benda-benda penerang, daratan, lautan, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan juga penciptaan manusia. Khususnya di ayat 26 tadi yang kita baca. Ya, dikatakan, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, di situ dicatat memakai istilah kita. Itu bentuk jamak atau plural. Artinya menunjuk kepada Allah yang Esa yang menyatakan diri dalam 3 pribadi. Bapa, Firman atau Anak, dan Roh Kudus. Ini sudah kita pelajari dalam seri Tritunggal. Jadi semua proses penciptaan ini
dilakukan dalam 6 hari. Ini sebuah mujizat yang luar biasa. Dilakukan oleh Allah Tritunggal melalui firman Allah. Ketika Allah berfirman, maka semua jadi. Nah, firman itu adalah Yesus Kristus yang sudah eksis bersama Bapa di sorga dan Roh Kudus yang melayang-layang tadi ayat 1 dan 2. Jadi Yesus Kristus sebelum dia lahir ke dunia ini adalah Sang Firman dalam bentuk roh yang tidak kelihatan. Dia ikut dalam penciptaan seluruh alam semesta dan penciptaan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Nah, saudara, aplikasinya buat kita hari ini adalah kita harusnya bersyukur bahwa kita manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita berbeda dengan binatang. Manusia adalah makhluk hidup yang paling tinggi dari semua ciptaan Tuhan. Statusnya, identitasnya, nilainya paling tinggi. Inilah nilai hidup manusia yang sejati. Semua manusia sama di hadapan Allah. Sebab itu janganlah saudara menilai diri saudara atau menilai orang lain berdasarkan penampilannya, atau berdasarkan kekayaannya, atau kepintarannya, atau statusnya, atau pendidikannya, atau hal-hal lahiriah lainnya. Tapi hargailah dirimu dan hargailah orang lain melebihi apapun di dunia ini. Sebab gambar dan rupa Allah itu bernilai kekal. Sebab itu, janganlah saudara menghina diri, merendahkan diri sendiri, tidak suka dengan diri, membenci diri, mengejek diri, menjatuhkan diri, atau merencanakan untuk membuang diri atau bunuh diri. Jangan. Hargai dirimu. Sebab Tuhan pun sangat menghargai engkau. Menciptakan saudara lebih dari semua ciptaan lain. Kalau tidak ada yang mengasihi saudara, ingat ada Tuhan yang mengasihi saudara. Menghargai saudara. Belajar menghargai diri sendiri. Belajar mencintai diri. Belajar menerima diri sebagaimana Tuhan ciptakan. Dan belajar mengembangkan diri. Terus maju agar hidup saudara boleh menjadi berkat untuk orang lain. Nah, sebaliknya juga jangan menghina orang lain. Jangan mengejek orang lain. Jangan diskriminasi. Jangan membeda-bedakan orang lain berdasarkan status, penampilan, kekayaan, atau apapun yang dia punya. Ya, jangan maki-maki orang dengan kata-kata yang kasar, pakai nama binatang, binatang lebih rendah. Atau pakai nama setan, setan lebih rendah. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling berharga dan paling tinggi nilainya. Hargai orang lain, kasihi orang lain, dan biarlah hidup saudara boleh menjadi berkat untuk orang lain. Yang kedua, Yesus Kristus yang roh sifatnya menampakkan diri secara lahiriah. Inilah yang disebut dengan istilah teofani. Allah yang roh tak kelihatan, tapi menampakkan dirinya dalam bentuk lahiriah yang kelihatan. Lalu dia bisa kembali lagi dalam bentuk roh, menghilang. Nah, kita lihat beberapa contoh, misalnya penampakan diri Yesus Kristus kepada Abraham. Kejadian 18 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Kemudian Tuhan, semua huruf besar, menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ayat 2. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah dia sampai ke tanah. Nah, saudara, ayat 1 mengatakan Tuhan, semua huruf besar, itu Jehovah, JHWH, 4 huruf nama Allah, yang artinya Allah yang Maha Kuasa, menampakkan diri kepada Abraham. Lalu ayat kedua mengatakan Abraham melihat ada 3 orang secara konkret, secara lahiriah. Nah, ini menunjuk kepada pribadi Bapa, pribadi Yesus Kristus, dan pribadi Roh Kudus. Jadi saudara melihat di sini, Yesus Kristus menampakkan diri secara nyata lahiriah. Tadinya roh, kemudian dia jadi kelihatan, menampakkan diri
Salah satu dari 3 orang yang berdiri di hadapan Abraham. Dan setelah itu kemudian ketiga pribadi itu menghilang, kembali ke bentuk roh. Nah, contoh lain, penampakan Yesus Kristus kepada Yosua. Yosua pasal 5 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Ayat 14. Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan," semua huruf besar, Tuhan, Allah Maha Kuasa Sang Pencipta. "Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini?" Nah, saudara, ayat 13 menyebut seorang laki-laki dengan pedang terhunus menampakkan diri kepada Yosua. Ini mendadak muncul seorang laki-laki, penampakan diri. Lalu ayat 14 disebutkan namanya Panglima Bala Tentara Tuhan, JHWH, Jehovah, Yahweh, Allah yang Maha Kuasa Sang Pencipta. Dan Yosua menyembahnya dan menyebutnya Tuhan atau Tuhan. Inilah penampakan diri Tuhan Yesus Kristus dalam bentuk panglima perang kepada Yosua. Yang roh, dia menampakkan diri sebagai panglima bala tentara Tuhan dan kemudian menghilang lagi. Ya, Tuhan Yesus yang menampakkan diri ini memberkati dan menolong Yosua memimpin Israel generasi kedua khususnya, ya, yang keluar dari Mesir lalu masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Contoh lain satu lagi, penampakan Yesus Kristus kepada Sadrak, Mesak dan Abednego. Dicatat di Daniel pasal 3 ayat 23 sampai 25. Demikian firman Tuhan. 23, tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Ayat 24, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya raja." Ayat 25, katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Nah, saudara, konteksnya adalah Raja Nebukadnezar membangun sebuah patung emas yang besar dan mengharuskan semua orang untuk menyembahnya. Tapi Sadrak, Mesak dan Abednego menolak untuk menyembah patung emas itu. Lalu raja marah dan perintahkan agar Sadrak, Mesak dan Abednego dihukum, dilemparkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Ayat 23 tadi mereka dilemparkan ke dalam. Tapi kemudian raja kaget sebab yang dimasukkan 3 orang, tapi raja melihat ada 4 orang. Tadinya terikat, sekarang bebas jalan-jalan. Dan orang yang keempat itu seperti anak dewa. Nah, istilah anak dewa di situ juga artinya seperti makhluk ilahi, makhluk sorgawi, anak Allah. Inilah penampakan diri Yesus Kristus, Theophany, menemani Sadrak, Mesak dan Abednego yang percaya penuh kepada Tuhan. Mereka tidak takut dan mereka setia sampai mati. Kalau Tuhan mau tolong, Tuhan bisa tolong, kata mereka. Tapi kalau Tuhan tidak selamatkan kami, kami pun tidak mau menyembah patung yang dibangun oleh raja. Begitu teguh, kuat iman mereka. Dan akhirnya Yesus Kristus muncul menemani mereka, membebaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala itu. Saudara, indah sekali bukan? Tidak heran nama Yesus Kristus disebut dengan Immanuel. Artinya Allah menyertai kita. Permisi tanya, apakah saudara dalam kesusahan?
pencobaan, tantangan, kesulitan, penderitaan, atau tergoda untuk memilih antara Tuhan Yesus atau kekayaan dunia? Memilih antara Yesus dan berhala lainnya? Apa jawaban saudara kalau saudara menghadapi kondisi seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego? Jangan takut saudara. Jangan khawatir atau kalah terhadap cobaan dan godaan di dunia ini. Tapi percayakan seluruh hidupmu sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Sebab Dia akan menyertaimu sampai kesudahan zaman. Ini janji Tuhan Yesus kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Kepada semua orang Kristen. Menyertai sampai kesudahan zaman. Dia akan menolongmu, memberkatimu, melewati semua cobaan. Melewati semua tantangan, kesulitan, dan penderitaan, dan ancaman. Dan saudara yang setia beriman dan mentaati firman-Nya pasti akan melihat kuasa kemenangan dan mujizat Tuhan Yesus. Saya pernah baca cerita suatu kali ada seorang murid TK, anak laki-laki usia 4 tahun bertengkar dengan seorang murid perempuan kelas 1 SD. Anak perempuannya lebih besar, usia 7 tahun. Keduanya bertengkar, saling rebutan. Mainan ayunan, gak ada yang mau mengalah. Lalu si anak perempuan itu bilang, awas, aku bisa pukul kamu, aku lebih besar dari kamu. Tapi anak laki yang umur 4 itu mengatakan, aku tidak takut, sebab aku punya papa, kuat. Dan aku minta dia yang melawanmu, dia bisa memukulmu, dia lebih besar. Dan sebentar lagi papaku datang. Si anak perempuan itu bilang, aku tidak takut papamu. Aku bisa panggil mamaku. Dia lebih hebat. Dia lebih kuat. Mamaku bisa menggigit kuping papamu. Sebab tiap kali papaku berantem dengan mamaku, papaku yang kalah. Mamaku menggigit kupingnya. Ini semua cerita humor saja, saudara. Ya. Cerita humor anak-anak. Tapi poin saya adalah kedua anak itu tidak takut menghadapi lawannya. Sebab keduanya memiliki backing. Yaitu yang satu papanya, yang satu mamanya. Kehadiran si papa dan si mama memberikan mereka rasa aman. Memberikan mereka keberanian dan kekuatan dalam hidup mereka menghadapi musuh atau lawan. Nah, cerita ini seharusnya mengajar kita senantiasa sadar bahwa Tuhan Yesus itu maha hadir dan Dia berjanji senantiasa menyertai kita dalam setiap keadaan, dalam setiap persoalan, dalam setiap tantangan, cobaan, dan ancaman apapun di dunia ini. Kesadaran yang sedemikian harusnya memberikan saudara rasa aman, bukan? Kalau saudara sadar Tuhan mendampingimu, menyertaimu, maka saudara ada rasa aman, saudara ada rasa berani, tidak gentar, dan ada kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi tantangan, cobaan, godaan, apapun di dunia ini. Berani menghadapi kenyataan hidup, bukan melarikan diri dari kenyataan hidup. Yang memang di dunia ini banyak sekali tantangan, kesulitan, dan cobaan, khususnya di akhir zaman, yang semakin rusak, semakin bengkok, semakin jahat melawan kebenaran firman Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus berjanji menyertaimu sampai kesudahan zaman. Bukti yang ketiga, Yesus Kristus adalah sumber kehidupan. Dicatat dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat keempat, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, saudara, dari ayat 1 sampai ketiga menjelaskan bahwa firman, yaitu Yesus Kristus dalam bentuk roh, adalah pencipta segala sesuatu. Ini sejajar dengan catatan Kejadian pasal 1 yang tadi sudah dijelaskan di poin pertama. Bahwa seluruh proses penciptaan itu terjadi hanya dengan cara Allah berfirman.
yaitu melalui Yesus Kristus. Allah berfirman, maka segala sesuatu terjadi. Itu sebabnya ayat ketiga mengatakan, dari semua yang telah dijadikan, tidak ada yang tidak dijadikan oleh firman. Hanya oleh karena firman, segala sesuatu itu jadi dan ada. Lalu di Yohanes pasal 1 ayat keempat dikatakan bahwa di dalam firman itu ada hidup. Ini artinya bahwa Yesus Kristus itu adalah sumber segala kehidupan. Semua eksistensi, semua keberadaan makhluk yang hidup, termasuk manusia. Semua tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh yang dianggap besar dan terhormat, misalnya Abraham, Ishak, Yakub, Musa, semua nabi-nabi, para filsuf dunia, pendiri agama, misalnya Gautama dan Konfusius dan lain sebagainya, semuanya itu menerima nafas hidup dari Yesus Kristus. Dia sumber kehidupan, Sang Firman Allah, sumber segala sesuatu, sebab dia pencipta alam semesta dan pencipta semua manusia. Saudaraku yang kekasih, di dunia ini, manusia sehebat apapun, sepintar apapun, sekaya apapun, termasuk pencipta atau penemu yang mendapat hadiah Nobel, atau tokoh-tokoh ilmu pengetahuan, tokoh-tokoh filsafat, tokoh-tokoh agama, dan manusia siapapun tidak bisa membuat dua hal. Yang pertama, tidak bisa membuat dari tidak ada menjadi ada. Dia mau menciptakan atau menemu segala sesuatu, pasti dari sesuatu yang ada, lalu menciptakan sesuatu yang ada. Nggak bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dan yang kedua, tidak bisa membuat sesuatu yang mati kemudian jadi hidup kembali. Kalau yang hidup dimatikan sih banyak pembunuh, ya, pembom, ya, perusak. Yang bagus-bagus dirusak, yang hidup dimatikan. Tapi setelah mati suruh hidupkan lagi, nggak bisa. Hanya Yesus Kristus, sumber kehidupan. Dia sanggup membuat, menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Ex nihilo. Dan dia sanggup membuat yang sudah mati menjadi hidup kembali. Sebab dia pun setelah mati 3 hari bangkit kembali. Itulah Yesus Kristus, sumber kehidupan. Ini membuktikan dia memiliki pra-inkarnasi, pra-eksistensi. Dia kekal, dia maha kekal di sorga selama-lamanya bersama Bapa dan Roh Kudus. Barang siapa yang percaya menerima Yesus Kristus menjadi juru selamatnya dan Tuhannya, dia diberikan jaminan hidup yang kekal selama-lamanya. Walaupun sudah mati dari dunia ini, akan hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Luar biasa, indah bukan? Inilah kasih Allah yang besar. Tuhan Allah mengasihimu, mencintaimu. Dia ingin mengampuni semua dosamu dan memberimu jaminan hidup kekal. Sudahkah saudara sungguh-sungguh memiliki jaminan hidup kekal itu? Bila belum, terima Tuhan Yesus. Percaya dalam hatimu. Undang dia menjadi juru selamatmu yang mengampuni dosamu. Dan undang dia menjadi Tuhanmu yang memimpin seluruh aspek hidupmu. Maka saudara akan mendapatkan sukacita, damai sejahtera yang sejati, jaminan hidup yang kekal. Jangan tunda saudaraku, sebab engkau tidak tahu hari besok. Tapi bila saudara mengatakan, saya sudah menerima Pak, saya sudah percaya, mintalah hikmat kepada Tuhan. Dan mintalah hati yang berbelas kasih untuk memberitakan keselamatan, jaminan hidup kekal ini bagi orang yang belum percaya. Orang-orang di sekitar saudara. Ceritakan tentang pra-inkarnasi Yesus Kristus. Bahwa dia maha kekal, maha hadir, maha hidup dan memberi hidup kepada orang-orang yang percaya. Ceritakan bahwa dia adalah Sang Firman Allah yang menciptakan segala sesuatu, yang menciptakan manusia dan memberi hidup kepada manusia. Bahkan walaupun manusia berdosa dan memberontak kepadanya, dia tetap mengasihi. Dia datang, dia menyelamatkan dan memberi hidup yang kekal. Jangan sampai saudara
meninggalkan dunia ini dengan tangan kosong, tidak berbuat apa-apa untuk bersyukur dan membalas cinta kasihnya. Ceritakan kepada orang lain. Izinkan saya tanya, bila Tuhan memberi saudara panjang umur sampai akhir tahun, maukah saudara memakai kesempatan ini bertekad untuk menceritakan Yesus Kristus kepada orang lain? Minimal 1 orang 1 bulan. Ya, jadi kalau umur saudara tambah 1 bulan, ceritakan kepada 1 orang. Terlalu sedikit mau 2 orang? Atau terlalu banyak? Saudara mau 1 orang 1 tahun? Oh, itu terlalu sedikit. Atau saudara mengatakan sulit? Coba doakan dulu saudara. Jangan cepat menyerah. Doakan dulu orang-orang sekitarmu yang belum percaya. Biar Tuhan melembutkan hatinya. Dan setelah itu cari kesempatan untuk cerita. Cerita tentang Tuhan Yesus. Cerita tentang kasih-Nya. Cerita tentang jaminan hidup kekal yang disiapkan oleh Tuhan Yesus bagi semua orang tanpa kecuali, tanpa diskriminasi. Dia mengasihi setiap pribadi yang diciptakannya. Maukah saudara? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab sebelum Engkau lahir ke dunia ini, Engkau sudah eksis, Engkau maha kekal, maha kasih, maha hidup. Kami bersyukur untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Ajarlah kami menghargai diri sendiri, mencintai diri, mengembangkan diri, dan mempersembahkan diri kami untuk dipakai oleh Tuhan. Dan ajarlah kami juga menghargai orang lain, sebagaimana Tuhan menciptakan kami semua sama, serupa dan segambar dengan Allah. Tolong kami Tuhan yang sudah percaya supaya hidup ini tidak menjadi sia-sia, tapi kami pakai untuk bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami ingin berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh. Kami berdoa terus untuk Pak Agung ya Tuhan. Dia menunggu luka operasinya agar cepat kering dan boleh pulih kembali. Tuhan, kami berdoa untuk Emi, Tuhan kuatkan fisiknya. Dan Tuhan juga berkati khususnya bayinya. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau menolong supaya secepatnya dia boleh bernafas dengan paru-paru sendiri. Dia boleh bertambah sehat, bertambah berat, dan sungguh suatu hari Tuhan dia dipakai oleh Tuhan membawa sukacita dan bahagia. Kami berdoa untuk Ibu Nina Panginda, Tuhan menguatkan dia dalam pemulihan kaki dan punggungnya yang sering sakit. Tuhan tumpangkan tangan-Mu dan jamah dia Tuhan dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Arthur ya Tuhan, supaya Tuhan memulihkan dia secara sempurna. Jamah dia dengan kuasa-Mu. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu dan biarlah mujizat-Mu turun atas dia. Kami doakan semua anak-anak remaja kami dan juga anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, yang terus sekolah lewat online. Tuhan juga memberi mereka semangat. Walaupun sebagian ada yang jenuh dan bosan, Tuhan kuatkan supaya tetap belajar dengan baik dan rajin. Kami berdoa untuk para senior kami ya Tuhan. Tuhan menolong Om Paul, beri dia kesehatan, kekuatan, sukacita, khususnya di dalam mengkoordinir rencana persekutuan Evergreen online. Tuhan memberkati Tante Lena, kakinya lemah dan dia sulit menelan makanan. Tuhan tolong dia, Tuhan kuatkan dia. Berkati Om Paul bisa menemani dengan baik. Kami doakan Tante Lucy, Tuhan beri dia kesehatan dan sukacita. Berkati Tante Oni, diberikan kesehatan, tetap semangat dan tidak banyak stres, khususnya tangan yang suka bergetar. Tuhan juga jamah dan pulihkan. Kami berdoa untuk semua senior kami satu persatu Tuhan. Om Tan, Tante Isha, Tante Ita, Tante Merin, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Tante Janet, dan Om Andi, Tante Evi Tamarindang, Om Budi Pualamsa. Tuhan memberkati Om Caihi, Ciswat, Ko Chun Hong, Ci Eti, Ci Huayin, dan semua senior-senior lainnya yang tidak sempat kami sebut satu persatu. Tuhan tahu mereka ada di mana. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menemani, menyertai mereka. Ketika mereka lemah, Tuhan kuatkan. Ketika mereka sedih, Tuhan hiburkan. Ketika mereka sendirian, Tuhan menyertai. Tuhan hadir mendampingi mereka. Curahkan sukacita dan damai sejahtera dan hati yang bertaut dengan Tuhan.
Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk semua teman-teman kami yang setiap hari bekerja keluar rumah. Tuhan, Kau sendiri yang menolong, yang jadi nurse di rumah sakit, di convalescent, di klinik, di lab juga, yang kerja di transportasi, di bidang makanan, pabrik, home care, dan yang harus masuk kantor. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jauhkan mereka dari mara bahaya, jauhkan dari segala virus. Tuhan pelihara mereka dan lindungi mereka. Kami berdoa untuk majelis, aktivis, dan seluruh jemaat IGNC supaya tetap kompak, tetap sehat, semangat, dan bersuka cita dalam bekerja, beribadah, dan melayani Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh tim musik dan ibadah, tim sound, recording, editing. Ya Tuhan, berkatilah semua aktivis kami boleh melayani dengan kompak sehati, dengan motivasi yang murni. Semuanya boleh berjalan baik, dan jemaat bisa menikmati beribadah, baik di gereja maupun yang ikut online ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk pekabaran Injil melalui internet, juga berbagai media lainnya. Tuhan memberkati, Tuhan menolong hamba-hambamu, anak-anakmu yang terus mengabarkan Injil di mana-mana, sehingga seluruh suku bangsa di dunia ini Tuhan boleh mendengarkan kabar keselamatan. Kami doakan pemulihan untuk seluruh dunia Tuhan, khususnya Amerika. Tuhan menolong dari pemulihan pandemi COVID-19 yang belum selesai. Tuhan memberkati ada kestabilan politik, ekonomi, keamanan, khususnya menjelang pemilu. Tuhan berkatilah Amerika, beri pemimpin yang takut akan Tuhan. Berilah pemimpin yang sungguh-sungguh mengerti bagaimana memimpin dan bagaimana mensejahterakan rakyat. Kami juga doakan Indonesia ya Tuhan, Tuhan menolong supaya pemulihan COVID-19 cepat selesai. Tuhan tolong supaya ekonomi bisa berjalan baik lagi. Rakyat yang tidak bekerja, yang kekurangan, Tuhan hiburkan, kuatkan, dan menolong pemerintah boleh mengelola dengan sebaik-baiknya dari pusat hingga daerah, sehingga kesejahteraan rakyat boleh tercipta di sana. Kami doakan keluarga kami, Handai Tolan Family. Tuhan, kalau ada yang sakit, yang lemah tubuh, yang menunggu mujizat, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan mereka satu persatu. Tuhan kuatkan mereka yang sudah mengenal Tuhan, supaya mereka tetap teguh, mereka tetap beriman, tetap setia, dan bersandar kepada Tuhan. Yang belum mengenal Tuhan, biarlah dengan cara dan waktu Tuhan, suatu hari mereka boleh mendengar Injil dan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, untuk pergumulan pribadi kami masing-masing. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ikut di dalam PRT online ini, yang sedang berdoa diam-diam di hadapan Tuhan. Entahkah itu masalah keluarga, ekonomi, kesehatan, masalah sekolah, pekerjaan, status teman hidup, dan pergumulan-pergumulan lainnya. Ya Tuhan, Kau yang tahu. Tuhan, tiliklah anak-anak-Mu. Tuhan, lihatlah iman mereka dan dengarkan doa anak-anak-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Kami berdoa, bersyukur, dan memohon berkat dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya juru selamat kami, penebus kami, penolong kami, sobat kami yang setia, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, dokter segala dokter, Raja segala raja yang hidup selama-lamanya. Amin. Saudara, izinkan saya berikan beberapa pengumuman. Yang pertama, PRT online pukul 7.30 setiap Jumat. Jumat depan kita akan lanjutkan tentang mengenal Yesus Kristus seri kedua dengan topik besar inkarnasi Yesus Kristus. Saya harap saudara semakin rindu, belajar, bertumbuh dalam iman dan pengetahuan dan pengenalan terhadap Tuhan dan firman-Nya. Yang kedua, ibadah minggu pagi, 2 hari lagi, 4 Oktober 2020 pukul 11 di gereja. Dan minggu ini minggu pertama ada perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati untuk mengikuti perjamuan dengan penuh hikmat. Bagi saudara yang tidak bisa hadir di ibadah pagi, boleh ikut ibadah online minggu sore jam 6. Dan bagi saudara yang membutuhkan paket roti dan anggur untuk perjamuan online,
Saudara bisa kontak koordinator wilayah saudara. Informasinya di WhatsApp saudara. Saudara kontak dulu janjian, kemudian boleh mengambil paket roti dan anggur. Yang terakhir, sesudah PRT ini ada acara interaksi pukul 8.30 sampai 9.20 melalui apps Webex. Lihat info di WhatsApp saudara. Kita bisa kesaksian, kita bisa sharing, bisa interaksi dengan teman-teman, lalu bisa doa bersama. Sampai ketemu, Tuhan memberkati saudara.